Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari terkait negara dan konstitusi. Bersama saya Deka Chandra dengan nomor NIM 21 dengan dosen pengampu Ratu Aulia SPD MPD. Negara dan konstitusi. Negara adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, karena di setiap negara harus mempunyai konstitusi agar negara tersebut sesuai dengan sistem demokrasi yang dipakai. Di setiap negara pada saat ini, negara adalah tata mekanisme yang berdaulat di wilayah pemerintah yang di dalam wilayah itu terdiri dari rakyat. Konstitusi adalah kumpulan aturan atau norma yang membentuk dan mengatur suatu negara. Konstitusi dapat mencapai tujuan negara yang diinginkan atau diharapkan dan menciptakan aturan-aturan yang mengikat bagi penyelenggaraan negara dan masyarakat. Sejarah dan konstitusi. Kata konstitusi telah ada dalam bahasa Yunani kuno untuk waktu yang lama. Tetapi karena tidak muncul dalam teks, itu hanya dapat ditafsirkan dalam praktik. Ada fenomena bahwa Aristoteles tahu perbedaan antara politeia dan nomoi. Politeia didefinisikan oleh konstitusi dan nomoi adalah prinsip. Ada perbandingan berdasarkan dua kata sebelumnya dengan kata lain. Lebih kuat dari nomoi karena memiliki kekuatan untuk membuat politeia, tetapi karena itu adalah zat yang diperlakukan untuk mencegah jatuh ke nomoi. Dalam budaya Yunani, istilah konstitusi berkaitan erat dengan penggunaan istilah respublika. Konstitusi dari nama inilah lahir moto Legibus Solutus, asas salus public Malek, artinya raja berhak memilih organisasi dan struktur bangsa karena dia adalah salah satunya legislator yang dia miliki. Nama alternatif pada abad pertengahan ada 4 denominasi. Dianggap monarkomakes dan 4444 masa menuntut 4444 turnamen dengan 44 raja untuk mencegah mereka bertindak sewenang-wenangnya. Sekte ini terutama terdiri dari Calvinis yang dapat meminta pertanggungjawaban raja dan memberhentikan serta membunuh raja sesuai kebutuhan, tetapi hanya dasar bidang keahlian dan implementasi dapat ditempatkan pada tingkat rendah yang dapat dengan mudah sesuai dengan kebutuhan saat ini. Pentingnya konstitusi bagi negara. Konstitusi sangatlah penting untuk mencapai agar suatu negara ada keteraturan antara penduduk di suatu negara. Tanpa konstitusi negara tidak bisa terbentuk secara sempurna, maka konstitusi menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan ketataan negaraan suatu negara. Syarat konstitusi adanya hakiki. 1. Adanya hakiki pondas yang berarti pemerintah melakukan semata-mata atas dasar aturan yang berlaku. 2. Adanya independensi dan otonomi kekuasaan kehakiman terutama pada manfaatnya buat menegakkan aturan dan keadilan. 3. Adanya agunan proteksi terhadap hak asasi manusia. 4. Adanya pemerintahan dari sistem konstitusi atau aturan asas. Nilai-nilai konstitusi. Nilai-nilai konstitusi yaitu 1. Nilai normatif berarti bahwa konstitusi sebenarnya adalah hukum tertinggi negara, ditegakkan secara ketat dan konsisten oleh penguasa dan masyarakat. 2. Nilai nominal berarti undang-undang dasar mengikat secara hukum
tetapi pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara optimal. 3. Nilai semantik berarti bahwa konstitusi itu sahih apa adanya, tetapi hanya merupakan bentuk dan digunakan dalam pelaksanaan kekuasaan politik. Kenyataannya ada pelanggaran dan konstitusi tidak ditegakkan dengan baik. Manfaat konstitusi. Manfaatnya 1. Pemisahan kekuasaan dalam negara. 2. Identitas dan lambang nasional. 3. Jaminan hak asasi manusia bagi semua penduduk negara. Undang-Undang 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Siapa yang tidak tahu Undang-Undang 1945? Undang-Undang Dasar adalah salah satu norma konstitusi negara Republik Indonesia yang disahkan oleh PPKI dan dirancang oleh BPUPKI. Yang anggotanya salah satunya Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Undang-Undang 1945 menjadi konstitusi yang pertama pada saat itu disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan masih digunakan sampai sekarang walaupun sudah amandemen sebanyak 45 kali. Undang-Undang 1945 banyak mencakup salah satunya sebagai mengatur ketatanegaraan Indonesia. Undang-Undang 1945 Ketatanegaraan Indonesia. Undang-Undang 1945 tidak secara tegas mengatur sistem tersebut diadopsi oleh pemerintah, tetapi dengan norma konstitusional berdasarkan doktrin dan konsep sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial. Salah satu konsekuensi nyata dari reformasi adalah perubahan sistem penyelenggaraan negara melalui serangkai amandemen Undang-Undang 1945 dilaksanakan 1999 sampai 2002. Ya, mungkin segitulah penjelasan dari saya, tidak panjang lebar. Saya bernama Deka Chandra, mengucapkan bila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf.